Jadi sejak saat itu kalau kalau wakos ya saat dia wakos doa itu nggak pernah ditolak. Karena sudah di doain ya Rasulullah, ya Allah, kalau saat doa tolong dijawab. Udah, makanya ke depannya saat meminta apapun pasti dijawab. Kalau saya cuma bilang, ayo minta satu permintaan, kayak gitu nih. Bukan 3, satu permintaan. Aku minta pada Allah hari ini. Dia minta apa? Tolong doaku dijawab. Itu asalnya. Nah, jadi doa itu, sebenarnya doa itu adalah bentuk kemesraan Allah kepada kita. Dalam praktek kita bahas kemarin, ya. Alhamdulillah lihat bagaimana hamba pun memuji, kan gitu kan? Dia pada ayat iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kamu ibadah aku akan semua yang kamu inginkan aku akan berikan. Jadi di dalam Ramadan ini Allah pengennya kita doa itu yang benar. Nah, supaya doa dijabah itu salah satunya adalah jaga makanmu, hindari yang subhat, apalagi yang haram. Kan itu yang menghambat doamu. Dengan puasa itu melatih kita untuk mengkonsumsi, menghasilkan, memproduksi sesuatu yang jelas dan halal. Puasa melatih kita untuk berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Dalam puasa yang halal saja kalau boleh dimakan, apalagi yang beda sama ibadah kayak ini. Beruji buddha wa tadai tidak ja'an. Ada syaratnya. Kalau pengen doa dijawab, falyastajibuli. Tuh kata Allah tuh. Mau doa dijawab, falyastajibuli. Penuhilah semua panggilanku. Panggilan sholat penuhi, panggilan puasa penuhi, panggilan zakat penuhi. Wajib dinubi dan beriman. Makanya puasa itu harus dilandaskan dengan iman. Man shoma ramadana iman, man qoma ramadana iman. Wa yunubi la'allahu yashkur. Yashkur itu apa? Jadi dalam puasa ini Ramadan ada 3 na'alakum tatakun, na'alakum tashkurun, na'alakum yashkur. Yashkur itu orang yang apa? Yang bahagia, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang rasyidin. Siapa? Orang rasyidin itu adalah para wali Allah. Para wali Allah. Nah, kemudian sahabat bingung, yang 3 hari aja di dalam puasa. Ini cuma sebulan penuh. 30 hari. Tadi berapa? 3 hari. Ini berapa? 30 hari. Makin ribet nih urusan. Nah, turun tuh ayat berikutnya ya. Coba punya apa kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya? Kata Allah, "Uhilla lakumul lailata siyam." Dihalalkan buat kamu malamnya. Apa? Arafas ila nisaikum, untuk datang ke perempuan atau untuk ke istrimu. Kalau tadi kan nggak boleh Pak, ketiduran mendusin di malam, bangun udah ngapain. Nah kalau selama Ramadan ini Allah kasih ringan. Selama Ramadan itu kalau malam kamu boleh mendatangi istrimu, ya dan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu itu adalah pakaian buat dia pakaian buat kamu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pengen di Ramadan ini, yuk kamu itu rumah tangganya beresin. Istri itu pakaian suami pakaian istri. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian yang pertama, 1, melindungi dari serangan luar, dari angin, dari serangga, ya, dari berbagai penyakit. Nah, sebagai seorang suami, ayo lindungi istrinya, istri pun melindungi suami.
harus dijaga. Jadi dikit bikin status, anu sono, anu sini, sebelah sono, sebelah sini. Tidak bisa menutupi, justru malah membuka. Nah, Ramadan ini melatih kita. Yuk, yang kemarin pada cek-cek aja sama bini, perhatiin bini yang benar-benar. Yang kemarin pada cek sama lakinya, perhatiin laki yang benar. Ini Allah pengen di surat ini tuh begitu. Antum libasul lakum, wa huna libasul. Jadi pakaian. Fungsi pakaian yang kedua untuk apa? Menutup aurat. Suami harus bisa nutup kekurangan istrinya. Apapun kondisi fisik istri itu udah pilihan dulu. Mau pendek, mau tinggi, mau panjang, mau kurus, mau gemuk, mau apapun itu adalah pilihan kita. Itu tanggung jawab kita sampai di akhirat. Lindungi dia. Sama ketika dia pun memilih kita, sebenarnya banyak cowok-cowok lain di selain kita, tapi kenapa pilih kita? Itulah fungsi pakaian. Saling apa? Menutupi. Justru jangan saling membuka aib pasangan masing-masing. Aib keluar. Itu yang Allah inginkan. Apa fungsi pakaian begitu? Sebagai hiasan. Kan baju kan Pak enak dilihat. Kalau kita buka masih aja. Yang bikin orang enak dilihat apa ya? Satunya Pak, pakaian. Jadikanlah rumah tangga yang enak dilihat orang, yang adem, yang utuh. Yang pada siang hari pada sibuk kerja. Yuk kalau gini mah kumpul sama anak bini. Anak ini nggak pernah perhatiin anak di malam-malam itu. Apa kita pagi pulang pergi gelap, pulang gelap. Nah selama Ramadan besok kan aktivitas dua juga berkurang tuh. Pulang ke rumah perhatikan gimana keluarga kita. Itu yang Allah inginkan bisa kita ambil dari Ramadan. Makan sarapan yang kita biasa sarapan di luar habis sebelum cabut. Nggak pernah kita sarapan di luar. Nggak pernah tahu bocah makannya bagaimana. Biasa pada saat sahur, sahur bareng-bareng. Kita gimana anak kita makan. Kita bercengkrama dengan keluarga kita. Itu yang Allah inginkan pada bulan Ramadan ini. Makanya dikatakan malam itu dibolehin. Yang sekarang pernah kita selama 11 tahun sibuk di luar, kadang suka kuat otak sama kayak saya, suka kuat negeri juga. Nah kata Allah ini perbaiki yang kemarin. Mungkin kita ada sesuatu yang manajemen rumah tangga yang kurang tepat. Sedikit bentok dan sebagainya. Di sinilah kita ukur bagaimana Allah pengen kita memperbaiki rumah tangga kita melalui rumah tangga. Sebutkan lagi. Intinya, jadikan Ramadan ini adalah barometer buat kita. Satu, kita bertambah lagi doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini bukan sesuatu kita menyampaikan data kita kepada Allah, tapi doa itu adalah bentuk komunikasi Allah kepada kita, bentuk saya Allah kepada kita. Allah nggak perlu daftar keinginan kita. Allah sudah tahu semua. Allah cuma pengen tahu sejauh mana pasangannya kita, sejauh mana idenya kita dengan pemberian Allah. Nah, untuk supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikanlah apa yang tidak menyebabkan doa itu dijawab. Contohnya adalah dengan cara makan. Pilih makanan yang terbaik, cara yang terbaik, yang halal secara aini, secara hakikatnya halal. Bagaimana cara mendapatnya pun dapat yang halal. Kita sudah bahas dulu di kajian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma masbuhat. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi memang kadang-kadang ada wilayah abu-abu. Ini gimana nih kayak gini? Ketika ada wilayah abu-abu tinggal kita lihat. Yang paling aman adalah ninggalin yang abu-abu. Kan gitu. Kita sudah bahas dulu waktu kajian hadis arba'in. Nah, Allah pengen Ramadan kali ini jangan sampai kita masuk dalam kategori orang ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ketika mau naik mimbar, mimbar itu punya anak tangga 3. Saya Rasulullah SAW pada mimbar, faqala amin, amin, amin. Rasulullah ketika mau khutbah naik ke mimbar, itu ketika pada anak tangga yang pertama Rasulullah ngomong amin. Yang kedua Rasulullah ngomong lagi amin. Yang ketiga ngomong lagi amin.
Sudah selesai, selesai khutbah, turun. Sahabat tanya, ya Rasul, kok tadi kami dengar Anda bicara amin 3 kali, emangnya kenapa? Kan kalau amin bisa jangan doa. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril. Jibril datang kepada lalu ngomong, ya Muhammad, aku akan berdoa, kau aminkan ya? Iya, aku akan aminkan. Apa doa Jibril? Ya coba. Yang doa Jibril. Yang doa Jibril, yang aminin. Kira-kira doanya gimana? Yang doa Jibril, kepalanya malaikat. Yang amin Rasulullah, kepalanya alam semesta, manusia. Apa kata Jibril? Barang siapa yang ketemu Ramadan belum diampuni dosanya, maka celakalah dia. Kata Rasulullah. Kedua, barang siapa yang masih ada orang tuanya dan belum dapat ridhonya sampai orang tuanya meninggal dunia, maka celakalah dia. Kata Rasulullah. Yang ketiga, barang siapa apabila namamu disebut dia tidak berselawat, maka dia pun akan celaka. Saya bilang amin. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jangan-jangan Ramadan kita yang kemarin itu nggak bisa ngampuni dosa kita. Puasa kita masih begitu-begitu aja, masih cuma sekedar bisa nahan lapar, haus, terawihnya udah malas, baca Quran udah. Ya udah, ada sekelas siklus hidup aja. Apakah kita akan mengulang tahun yang lalu celaka, tahun yang dulu celaka, tahun dulu celaka? Apakah ini kita akan mengulang kesalahan yang sama? Puasanya tetap sama 1 bulan, tinggal kualitas puasa kita berbeda. Kenapa? Doa orang puasa itu dijawab. Kalau bisa ada orang tua, minta dia doa. Kalau nggak bisa pulang, udah apa-apa. Sesuatu bisa pulang. Kalau nggak ada ya doain. Kita bertujuan sedekah sama orang tua, insya Allah dapat ridho orang tua. Dan ketika disebut tempat Rasulullah, kita harus berselawat. Jadi kan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Terakhir saya ceritakan sebuah kisah. Dulu ada 2 orang sahabat di CS di mana? Datang ke Rasulullah, 2 orang ini CS dari kecil masuk Islam, mengucapkan syahadat. Jadi kemana-mana berdua terus kayak Ubin Ibin lah. Jadi kenal kayak Ubin mana-mana. Ketika ada peperangan ikut. Nah, suatu saat ketika di dalam peperangan, sahabat satunya meninggal dunia. Yang satunya suatu saat Talha mimpi ya. Yang duanya yang pertama meninggal, yang ini setahun kemudian meninggal juga. Nah, setelah dua-duanya meninggal, si Talha mimpi. Dan mimpinya dia lihat ada 2 orang ini di sebuah tempat ya surga gitulah. Ada panggilan, daftar panggil. Ternyata yang dipanggil yang pertama justru orang yang sahabat yang kedua yang meninggalnya bukan di medan perang. Meninggalnya sakit biasa, meninggal. Setahun setelah sahabat yang dulu meninggal di dalam medan perang. Nah, setelah berapa lama baru yang meninggal di medan perang dipanggil. Kemudian hal ini diadukan ke Rasulullah, saya mimpinya gimana? Jadi 2 orang sahabat itu, yang satu meninggal dulu di medan perang, yang satu lagi meninggal belakangan, tapi bukan di medan perang. Ketika mimpi, saya lihat dipanggil pintu surga, yang dipanggil istri yang meninggal bukan lagi di medan perang. Bukankah orang yang syahid itu adalah orang yang masuk surga duluan? Kenapa yang bukan di medan perang yang panggil duluan? Apa kata Rasulullah? Bukankah sahabat yang meninggal duluan itu melewati 1 kali Ramadan? Iya.
dia melewati satu Ramadan, memanfaatkan waktunya dengan baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan orang-orang yang mati syahid di medan perang. Bagaimana zaman kita yang masih hidup sampai saat ini? Yang 1 tahun aja bisa ngasih jarak yang sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita yang bisa melalui tiap Ramadan itu bertahun? Jadi ini kesempatan buat kita. Kembali lagi, orang yang tahu kualitas barang adalah orang yang mampu merawat dan menjaga barang. Tapi kalau yang agak tahu apa ya sudah begitu saja. Orang-orang yang merugi. Pantaslah kata seseorang katakan, kam min shaimin laysa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat haus dan lapar. Puasanya nol. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, tidak tahu bagaimana fadilah-fadilah Ramadan, tidak tahu bagaimana syarat rukunnya puasa. Nah, untuk tahu syarat rukun puasa dan sebagainya, inilah aktivitas selalu mengkaji. Baik, dari sini kita bertanya dulu. Ya. Nah, selebihnya kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dapat bertemu dengan Ramadan, kita diselamatkan dalam Ramadan juga dapat menyelamatkan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan baik, kita dapat memenuhi segala apapun yang memang menjadi syariat buat kita. Insyaallah mudah-mudahan apapun kebutuhan kita Allah akan cukupi. Ini seringkali nanti kita akan diuji di akhir-akhir. Yang mengemudi yang mengemudi belum beli pasar, yang belum turun. Nah ini gangguan